Baik, kita mulai. Eh, untuk materi selanjutnya adalah terkait dengan eh, proses klasifikasi ya. Klasifikasi. Nah, di klasifikasi ini sebenarnya kita bisa menggunakan banyak metode untuk proses klasifikasi. Di slide yang ya. Ya, kita bisa menggunakan banyak metode ya untuk klasifikasi. Salah satunya kita menggunakan naive Bayes ya. Bayes ini merupakan, dia adalah turunan dari Bayes ya, turunan dari Bayes yang sifatnya atribut dalam dalam satu pola itu atributnya bersifat independen, ya, saling bebas ya, artinya dia saling bebas. Nah, ini proses klasifikasi naive Bayes, dan ada lagi metode yang bisa digunakan ya dalam proses klasifikasi, biasanya menggunakan pohon keputusan ya, atau decision tree. Pohon keputusan. Dan pohon keputusan itu ada banyak ya. Ada iteratif dichotomy, ada J4, atau hanya pohon keputusan saja ya. Ini ada iteratif dichotomizer tree, ID3 disingkat dengan ID3. Nah, kita akan bahas ini ya, yang naive Bayes, dan kita akan coba nanti yang decision tree ya, decision tree. Oke, kita ke sini dulu. Jadi pokok bahasan pada mata kuliah hari ini kita adalah naive Bayes classifier, kemudian ada case study, dan nanti latihan dan tugas. Kita lanjutkan. Apa itu klasifikasi naive Bayes ya? Kita lihat dulu di dalam proses klasifikasi. Nanti ada kelas-kelas ya, di dalam sini itu ada kelas-kelas yang diperoleh berdasarkan fitur-fitur dari data yang ada. Jadi kelas-kelas inilah yang nanti akan kita gunakan untuk jika ada data baru, dia itu masuk ke dalam kelas keberapa. Jadi ada kelas-kelasnya. Misalnya ada kelas 1, 2, 3. Kemudian nanti ada data baru, data ke 100 gitu ya. 100 misalnya. Nah, data 100 itu kalau nanti berdasarkan fitur-fitur yang ada, dia masuk ke dalam kelas berapa? Apakah masuk kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3? Nah, ini yang berkaitan dengan naive Bayes. Kemudian munculnya ide metode klasifikasi naive Bayes ini, pertama ya, naive Bayes klasifikasi ini merupakan turunan dari penerapan teorema Bayes dengan asumsi bahwa fitur yang ada di dalam data-data yang kita peroleh nanti itu sifatnya adalah independen, saling bebas ya, tidak terikat antara fitur yang satu dengan fitur yang lain. Itu kalau kasus pada independence di dalam fiturnya. Nah, kemudian pada naive Bayes classifier, metode pengklasifian dengan menggunakan naive Bayes ini merupakan klasifikasi yang paling
sederhana dari model klasifikasi yang ada. Jadi ini adalah konsep konsep klasifikasi yang sederhana, paling sederhana dari model klasifikasi yang ada. Nah, konsepnya apa kita menggunakan naive Bayes? Ya, naive Bayes kita menggunakan konsep peluang di sini ya. Peluang di mana asumsi bahwa setiap atribut yang ada di dalam data yang kita miliki itu bersifat independen tadi. Sifat saling lepas antara satu dengan atribut yang lain dalam kelas-kelasnya tadi. Jadi sifat dari atribut dalam konsep naive Bayes itu adalah independence ya, tidak saling terkait antara yang satu dengan yang lain dalam kelasnya. Nah, kita lihat di sini klasifikasi naive Bayes. Apa yang kita perlu lakukan dulu dalam proses klasifikasi naive Bayes ini? Kita harus menemukan atau memiliki beberapa atribut atau fitur dalam data tersebut. Jadi kita perlu data yang di dalam data tersebut itu terdapat beberapa fitur. Kemudian asumsi dengan menggunakan naive Bayes, atribut yang kita sudah dapatkan tadi pada data D, data yang Anda miliki nanti, itu sifatnya adalah saling independence. Kemudian karena saling independence ya, maka dalam proses klasifikasinya juga nanti atributnya itu ya tidak mempengaruhi terhadap atribut yang lain, kecuali nanti kalau sudah masuk dalam ke dalam proses klasifikasi ya. Karena dia sudah masuk ke proses perhitungan. Tapi secara asumsi ya, secara anggapan bahwa fitur-fitur ini kita anggap bahwa dia tidak berelasi atau tidak memiliki keterkaitan ya, antara fitur yang satu dengan fitur yang lain. Nah, ini rumusnya adalah probabilitas D dari data ya terhadap hipotesa itu sama dengan probabilitas A1 sampai dengan AT. Ini kemudian ini adalah hipotesa. A1 sama dengan AT itu disebut dengan atribut tadi ya. Atribut 1, atribut 2, atribut 3, atribut 4, 5, dan seterusnya sampai dengan atribut yang didefinisikan pada data ini tadi. Ya, didefinisikan pada data yang sudah kita miliki. Jadi kita punya data itu atributnya apa saja. Nah, itulah yang kita deskripsikan pada nanti di sini naive Bayes ini. Atribut 1, atribut 2, atribut 3. Jadi atribut 1, atribut 2, atribut 3 itu menentukan dia masuk ke dalam hipotesis yang mana atau kelas yang mana ya. Hipotesis atau kelas yang mana. Misalkan atribut 1, 2, 3, 1, atribut 2, kemudian atribut 3 ya masuk kelas 1. Kemudian atribut 1, atribut 4 misalnya ya. Atribut 5 masuk kelas 2. Ini bukan 1 ya, tapi misalnya di sini 6. Dan seterusnya. Nah, 1, 2, 3 ini adalah ya tadi yang dinamakan dengan hipotesis tadi ya. Nah, naive Bayes ini mengedepankan penyederhanaan sehingga kemungkinan hasil decision-nya, keputusannya itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Karena apa? Tadi sifat dari atribut itu mereka tidak saling terkait ya nilai atributnya terhadap atribut yang lain sehingga hasil dari proses klasifikasinya kemungkinannya nanti itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan realitas dari data yang ada tadi.
Kemudian, namun metode ini bekerja dengan baik secara praktis. Pada proses klasifikasi dia bekerja secara baik yang praktis. Namun, ya, kemungkinan hasilnya itu tidak sesuai. Jadi, kemudian ini ada beberapa aplikasi yang telah dipakai ya dengan menggunakan naive Bayes, misalnya digunakan untuk diagnosa medis atau untuk klasifikasi teks. Di sistem bakar ada juga ya yang menggunakan Bayesian sebagai metode untuk untuk pengambilan keputusan atau untuk menghasilkan keputusan ya, atau untuk mendiagnosa penyakit misalnya. Di sistem bakar juga ada. Nah, kita lihat dulu. Asumsi bahwa fitur AI adalah independen pada suatu kelas ya, daripada suatu kelas tadi, misalnya kelas 1, tadi kan ada fitur 1, fitur 2, kemudian ada fitur ketiga ya. Fitur 1, 2, 3. Antara fitur 1 dengan fitur 2, dia sifatnya adalah ini. Kemudian fitur 2 dengan fitur 3 juga sifatnya adalah ini. 3 dengan 1 juga sama sifatnya adalah ini. Maka kita bisa hitung dengan rumus naive Bayes probabilitas D ini jika diberikan probabilitas D hipotesanya CJ sama dengan probabilitas ini adalah atribut atau fitur tadi ya, A1, A2, A3 sampai dengan AN, kemudian ini adalah hipotesanya sama dengan PA1 kali CJ PA1 CJ, kemudian probabilitas A2 CJ, probabilitas AN sama dengan CJ. Ya, dia. Jadi dengan demikian bahwa probabilitas CJ hipotesa tadi ya, hipotesa CJ jika diberikan fitur atau atribut A1, A2 sampai dengan N, itu bisa dihitung dengan sama dengan probabilitas A1, A2, A3 sampai dengan AN yang menghasilkan hipotesa CJ dikali dengan probabilitas CJ dibagi dengan probabilitas A1, A2, A3 sampai dengan AN. A1, A2, A3 sampai dengan AN itu sama dengan jumlah atributnya ya. Jumlah atribut. Kita coba saja. Kita gunakan rumus ini dulu ya. Oke. Saya copy di sini. Ya. Saya kopikan dulu. Nanti kita hitung pakai Excel. Oke. Sekarang jika diketahui ya probabilitas A1, kemudian ini adalah CJ, ya CJ, itu misalkan nilainya adalah 0,2, kemudian yang ini probabilitas A2 CJ nilainya adalah 0,3, kemudian yang ini adalah 3, ini adalah 4, probabilitas A3 CJ 0,5 misalnya, sini 0,4. Nah, di sini itu ada fitur 4, yaitu fiturnya A1, kemudian A2, A3, dan A4. A1, A2, A3, dan 4. Nah, jika diberikan probabilitas P, C, J itu sama dengan
misalnya di sini 0,4 ya. Kemudian 0,7 misalnya 0,7. Kemudian kita bisa hitung di sini dengan menggunakan rumus ini ya. PCAJ itu sama dengan probabilitas CJ, kemudian di sini A1, A2, A3, A4 kurung ini sama dengan jumlah dari ini tadi ya, PA1JJ dikali dengan PJ ini sama dengan sum dari ini ditambah dengan dikali dengan probabilitas C ya. Kemudian 0,9 kita bagi dengan ini 0, sama dengan sum sama dengan ini dibagi dengan 0,7 ya. Jadi probabilitas 0,2 C terhadap A1 terhadap JJ berapa, A2 terhadap JJ berapa, 3 terhadap JJ berapa, 4 terhadap JJ berapa, kemudian probabilitas CJ-nya sendiri berapa ya. Kemudian berikutnya D atau fiturnya tadi adalah A1 sampai dengan N, C-nya ini adalah kelas ya. Probabilitas kelas jika dia ada atribut A1, A2, A3 sampai dengan N. Kalau ini membacanya gimana? Probabilitas D yang menghasilkan CJ ya. Kemudian, nah pada tahapan berikutnya setelah kita menggunakan tadi proses naive Bayes, di mana setiap probabilitas ini, setiap atribut ini mempengaruhi kelas ya. Jadi atribut itu mempengaruhi kelas, bukan atribut mempengaruhi atribut ya. Karena tadi fitur dari A1 sampai dengan AN itu saling independen. Jadi yang dimaksud di mempengaruhi di sini adalah dia mempengaruhi kelasnya, bukan mempengaruhi atribut yang satu dengan atribut yang lain. Kemudian tahap pembelajaran atau tahap training. Pada setiap kelas kita estimasikan prior probability atau dengan prior PC, C-nya adalah kelas ya, prior kelas. Kemudian untuk setiap fitur A, estimasikan likelihood. Jadi P, VI ini adalah likelihood. Jadi yang ini adalah prior probability, ya. Nah, untuk yang likelihood-nya adalah PAVC. Nah, tadi PAVC. Ini ya. Ini adalah likelihood, ini adalah likelihood. Priornya adalah yang mana tadi ya? Priornya PC. Nah, PC-nya ini ya. Oke. Pada setiap fitur A, estimasikan likelihood probability dengan A sama dengan VI. Ini adalah kelas. Kemudian untuk tahapan testingnya, kita menggunakan fitur V1 sampai dengan VK. Kemudian memilih kelas yang memaksimalkan posterior probability. Jadi ya kalau di dalam Bayesian maupun naive Bayes itu ada yang dinamakan dengan prior probability dan ada juga yang
posterior probability. Kita coba cari ya, apa itu prior dan posterior. Naive Bayes classifier. Saya masih terdengar? Mas, halo. Masih, Pak. Oke. Kita coba lihat ya. Nah, ini untuk yang this assumption is called class conditional independence. Jadi kita asumsikan bahwa tadi untuk setiap kelas itu kondisinya adalah saling bebas ya, tidak terkait. PH itu dinamakan dengan prior probability tadi, sama ya dengan yang ini ya. PC kalau di sini ini adalah prior probability, sama ya. Kalau kita berbicara kelas ini kita menggunakan C. Tapi kalau nanti menggunakan H itu berarti hipotesis ya. Hipotesis. Jadi PH itu merupakan hipotesis, hanya ini adalah prior probability, di mana prior probability adalah probabilitas dari H jika nilainya adalah true ya, regardless of the data. Kemudian yang D, PD ini adalah prior probability juga, prior probability, tetapi di sini keterangannya adalah the probability of the data. Jadi probabilitas dari data. This is known as the prior probability. Kalau yang PHD ini dinamakan dengan posterior probabilitas. Berarti di sini ini adalah posterior probabilitas. Priornya yang mana? Priornya adalah yang ini. Likelihood-nya yang mana? Likelihood-nya yang ini. Ini adalah likelihood. Oke ya. Kemudian DH, probabilitas dari data. D diberikan bahwa hipotesis H itu nilainya benar. Jadi PDH ini diberikan hipotesis jika nilai dari atribut-atribut itu bernilai benar. Ini dinamakan dengan posterior probability. Kita lihat dulu untuk yang apa namanya contohnya ya. Ini contoh. Oke, nanti kita coba dari yang lain ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, naive Bayes classifier itu juga dapat menangani atribut yang sifatnya adalah kontinu ya, berkelanjutan. Salah satu caranya adalah menggunakan distribusi Gauss. Nanti kita akan coba cari juga untuk distribusi Gaussian. Distribusi ini dikarakterisasi dengan dua parameter, yaitu mean dan variansi. Nah, ini Anda perlu tahu juga nih ya, mean dan variansi ya. Variansi keberagaman dan nilai rata-rata. Untuk setiap kelas YJ, peluang kelasnya itu bersyarat untuk atribut XI dinyatakan dengan persamaan distribusi Gaussian. Fungsi densitas kita lanjut saja ya nih ya, nanti contoh saja. Kita contohkan naive Bayesnya dengan iris ya. Yang gampang ya. Naive Bayes classification. Oke, kita lihat dulu di Toward Data Science ya.
Why and how to use the naive Bayes algorithm in regulated industry with scikit-learn atau Python ya. Kenapa kita menggunakan naive Bayes classifier? Jawabannya adalah naive Bayes itu simple. Nah, itu kalau tadi di awal juga sudah saya sampaikan ya. Untuk proses klasifikasi ini adalah naive Bayes itu merupakan metode yang paling sederhana dalam proses metode daripada metode-metode yang lain, lebih cepat ya, dan provides good results dan menghasilkan atau menyediakan hasil yang bagus, mudah untuk diimplementasikan dalam IT production. Jadi pertama ya simple, extremely fast, lebih cepat ya, kemudian menghasilkan good results. Kemudian pada algoritma ini di naive Bayes ini disebutkan bahwa it is based on the assumption. Jadi algoritma naive Bayes ini berdasarkan dari asumsi of the feature conditional independence. Jadi fitur-fitur yang ada di dalam data tersebut itu sifatnya adalah independence. Contohnya adalah bayangkan Anda akan mencoba untuk memprediksi jika pasien will do cerebrovascular. Ini mungkin ada. Bayangkan jika Anda akan memprediksi pasien ya, jika pasien tersebut terkena ini cerebrovascular ya, ini ternyata terkena penyakit ini misalnya, dan you have these features, dan Anda memiliki features berat, level diabetes, dan kolesterol. Ini fiturnya. Berarti ada berapa fitur ini? Ada berapa fitur? Ada 3 fitur ya. Weight, level of diabetes, dan kolesterol. Kita tahu bahwa setiap dari this characteristic has an impact of CVA. Jadi setiap dari fitur tadi itu memiliki impact, memiliki impact ya terhadap CVA tadi. CVA itu adalah ini tadi ya, cerebrovascular. Kemudian, however, naive Bayes will consider these features as independent. Jadi dari fitur-fitur tadi 3, kita gunakan naive Bayes yang kita asumsikan tadi, yang sebenarnya itu adalah mereka memiliki impact ya, antara diabetes, kolesterol itu mereka akan memiliki impact terhadap hasil penyakitnya tadi ya. Nah, di sini kita menggunakan naive Bayes. Tadi fitur tadi itu kita asumsikan sebagai fitur yang independen. Yang tadinya ya secara medis itu nanti saling berpengaruh, tetapi however di sini naive Bayes will consider these features as independent. Nah, kemudian kita akan melihat secara detail bagaimana how ya, parts, but in simple words ya. Bagaimana dari 3 features tadi kita akan gunakan untuk decision ya, untuk pengambilan keputusan berdasar basisnya itu adalah probability for a class or another. Jadi berbasis pada probabilitas untuk kelas-kelas ya, untuk kelas tadi ya, atau yang lain. Kemudian obtain a probability for each class. Jadi memaksimalkan setiap kelas ya, probabilitas di setiap kelas
dari features yang sudah didefinisikan di atas tadi, kan ada 3 ya. Kemudian setelah itu, then the predict class is the one having the highest probability. The highest probability-nya itu dinamakan dengan maksimum posteriori. Ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ini contoh lagi, in some industries it is not possible to use fancy and advanced machine learning algorithms. Oke, kita skip saja ini. Nah, ini datanya ada. Kita gunakan apa namanya ini? This article I will use the product sales related dataset where the objective is to classify. Membeli lebih dari berapa dolar ya di apa di versus ya, dengan buy less than berapa dolar. Jadi untuk mengklasifikasikan dia membeli lebih dari berapa dolar atau membeli kurang dari berapa dolar. Kemudian diberikan 3 features. Kemudian dari 3 features tadi kita jelaskan secara mudah dengan menggunakan algoritma cara kerja dari algoritma naive Bayes. Nah, di sini ada memiliki dataset 2720 observation dan data tesnya memiliki 1340 observasi. Target pertama itu adalah 1 lebih dari dolar X, artinya lebih dari yang ditentukan ya, misalnya lebih dari 50 dolar. Kemudian dari data latih dan ini untuk data latihnya adalah 50,3% dan data tesnya adalah 51,51%. Nah, ini contohnya. Nanti kita coba saja ya. Oke, kita kembali dulu ke sini. Oke. Contoh studi kasus. Kita akan menganalisa mutu buah jeruk. Ya, kita akan menganalisa mutu buah jeruk ini studi kasusnya. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke. Kemudian mengumpulkan informasi tentang jeruk manis. Jadi mutunya, kemudian informasi jeruk manis, kemudian menganalisa dan merancang perangkat lunak yang digunakan untuk menentukan mutu buah jeruk manis berdasarkan warna red, green, blue, dan diameter yang dengan menggunakan naive Bayes. Tadi kita ada kasus untuk menganalisa mutu buahnya. Kalau manis, warnanya kuning, berarti mutunya bagus. Misalnya ya, seperti itu. Kemudian kalau rasanya kecut, warnanya kuning, tidak bagus. Misalnya. Kemudian kalau rasanya kecut, warnanya hijau, berarti tidak bagus. Nah, untuk menghitung peluang, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah kita membuat image menjadi skala keabuan. Jadi kita ubah jadi RGB tadi, warna RGB itu menjadi grayscale. Yang pertama, kita ubah. Kita sudah memiliki citra ya. Ini adalah citra. Citra itu dia memiliki pixel value, nilai pixel yang ada di dalam gambar tersebut. Misalnya dimensinya adalah 32 dengan 30, misalnya 32 kali 30. Nah, dari tadi RGB, red, green, blue, kita ubah menjadi gambar dengan
intensitas pixel value-nya dia adalah grayscale. Nah, skala keabuan berarti kita ubah atau kita konversi RGB, nilai RGB ya tadi nilainya berapa misalnya. Sini nilai misalnya pixel pertama dia nilai RGB-nya berapa, nilai R-nya berapa, nilai green-nya berapa, nilai blue-nya berapa gitu ya. Nah, dari sini kita ubah menjadi skala keabuan ya. Jadi nilai pixel pertama berarti di sini sudah yang tadinya RGB red green blue menjadi skala keabuan, dan ini dilakukan untuk semua dimensi dari citra tersebut. Jadi ukurannya adalah 32 dengan 30 ya, 30. Kemudian berikutnya setelah dapat grayscale kita gunakan binarisasi. Binarisasi ini adalah tahap untuk mengubah nilai pixel image menjadi 0 dan 1. Untuk 0 adalah menggambarkan latar belakang dan 1 adalah objek jeruk. Kita gambarkan di sini ya. Jadi kalau 0 dia adalah background-nya. Kalau 0 dia adalah background-nya. Kalau 1 dia adalah objeknya. Misalkan tadi kita punya ukuran citranya itu adalah 32 kali 32. Ya, 32 kali 32. Nah, tadi untuk mendeteksi jeruk, saya gambarkan dengan warna biru. Jeruk itu gambarnya seperti ini. Ya. Ada daunnya ya. Oke. Nah, tadi ketentuannya if dia 0 itu sama dengan background. Kemudian jika 1 maka dia adalah objek tersebut. Maka di sini kita ubah menjadi binernya. Hasilnya adalah misalnya di sini ya. Saya beri warna biru. Berarti di sini. Ini yang sini saya kasih 1. Ini ya 1 yang di sini. Ini saya tarik di sini ya. Nah, ini 1. Ini juga saya tarik di sini 1. Yang ini saya tarik di sini 1. Kemudian yang sebelah kanannya 1. Ini juga 1 ya. Ini nyempil 1 jadi 1. Ini 1 ya. Kemudian di sini, dan di sini. Yang lainnya itu nilainya adalah 0. Ini 0, 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 dan seterusnya sampai dengan tadi dimensi dari gambarnya tadi ya, dimensinya atau ukuran dari gambarnya tadi. 0, 0 ya, 0, 0, 0. Nah, yang 0 ini kita anggap sebagai dari background tadi ya. 0, 1-nya adalah sebagai objek. Jelas sampai di sini? Kemudian kita setelah mendapatkan binarisasi objek dengan nilai 1 untuk jeruk dan 0 untuk backgroundnya. Berikutnya adalah kita menggunakan max filter untuk kita filterisasi. Filter kita tadi sudah mendapatkan nilai 1 dan 0 pada objek jeruk tadi. Nah, dari situ kita filter lagi. Tahapan ini diperlukan untuk menghilangkan nilai pixel yang 1, tetapi bukan pada bagian jeruk. Jadi kita sudah dapatkan ini nilai 1 ya, jeruk. Tetapi di 1, ini warnanya biru. Di sini 1 ya, harusnya 1. Nah, kita hilangkan, kita filter lagi.
Tetapi yang kita filter itu bukan yang bernilai, yang bukan objeknya. Nah, yang mana yang kita filter? Misalnya di sini. Ini kita hapus ya. Kita hapus, kita filter. Karena ini bukan objek jeruknya, ini hanya daun. Maka kita anggap dia sebagai bukan jeruk ya. Kita filter, kita ubah yang tidak tadinya ini 1 ya, kita ubah yang tadinya ini 1 kita jadikan sebagai 0. Jadi ini adalah 1 tadi ya. Ini 1 kita ubah menjadi di sini nilainya adalah 0. Nah, dengan demikian bahwa kita sudah dapatkan nilai piksel dengan skala biner atau 0 dan 1 untuk objek yang sudah benar-benar dia adalah jeruk. Ya, sudah objek yang sudah benar-benar jeruk. Meskipun ini juga ada objek, tapi kita anggap ini sebagai bukan jeruknya ya, yang jeruknya yang lingkaran ini. Ini adalah nilai piksel dengan skala biner tadi, bukan skala, tapi kita menggunakan binarisasi tadi. Yang satu ini adalah yang jeruk. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan objeknya, baru kita temukan parameter. Nah, pada tahapan ini kita menghitung nilai rata-rata red, green, blue, dan menghitung diameter buah jeruk. Contohnya, peluang pertama, hitung RGBD, D-nya adalah diameter, pada kelas A. Kemudian peluang kedua, hitung RGBD pada kelas B. Peluang ketiga, RGBD pada kelas C. Dan keempat, pada kelas BS. Rule base-nya, aturannya jika P1 lebih besar sama dengan P2, N P1 lebih besar sama dengan P3, P2, kita copy saja. Nah, ini P1 lebih dari P2 atau sama dengan P2, P1 lebih dari sama dengan P3, P1 lebih besar sama dengan P4, maka kualitinya adalah kualitas A. With probability-nya adalah P1. Ya. Jika P2 lebih besar dari P1, P2 lebih besar dari sama dengan P3, P2 lebih besar dari sama dengan P4, maka kualitasnya B. Jika P3 lebih besar sama dengan P1, N P3 lebih besar dari sama dengan P2, N P3 lebih besar sama dengan P4, maka kualitasnya C. Yang terakhir, aturannya adalah P4 lebih besar sama dengan P1, P4 lebih besar sama dengan P2, P4 lebih besar sama dengan P3, maka kualitasnya adalah BS. BS itu mungkin rendah ya, busuk atau apa. Nah, ini aturan basisnya gitu. Basis aturannya ini. Nah, dari sini kita dapatkan misalnya, jadi objek yang hitam ini kita anggap sebagai objek background ya, backgroundnya. Oke, kalau background berarti kita beri nilai 0 ya. Kita beri nilai 0. Kemudian setelah itu dari hasil dari hasil binarisasi tadi kita dapatkan objek yang ini tadi ya, objek yang buahnya tadi. Nah, objek yang buahnya tadi kita bisa hitung di diameter dari buah tersebut. Kita bisa hitung diameter dari buah tersebut. Nah, untuk yang max filternya, yang tadinya itu di sini misalnya ada coretan ya, kita hilangkan. Kemudian yang terakhir, karena kita sudah dapat diameter dan kita hilangkan objek yang nilai 1 tetapi dia bukan buah jeruknya tadi, maka kita sudah dapatkan objek tersebut. Kemudian baru kita
klasifikasikan dengan menggunakan naive Bayes. Jadi misalnya gambar R-nya 82, kemudian green-nya 78, nilai blue-nya adalah 36, diameternya 119, maka mutunya A. Jadi contohnya, jika kita kan patokannya di sini ya, kita patokannya nilai RGB-nya dan diameternya. Jika 140 untuk nilai red, green-nya 109, kemudian blue-nya adalah 16, maka diameternya adalah 101, mutunya baik. Ini kita bisa lihat ya, red-nya 103, green-nya 92, blue-nya 45. Red, green, blue-nya ini kalau dikombinasi mungkin agak kekuningan ya kayak ini. Diameternya sebenarnya adalah ini. Ini studi kasus yang pertama. Kemudian studi kasus kedua ini sebenarnya ada di sini tadi. Ini tadi ya. Di sini. Kita lihat dulu sini. Nah, untuk studi kasus pertama, tadi kita berbicara tentang untuk klasifikasi dia mutunya bagus atau mutunya sangat bagus, cukup, atau yang DS. Nah, untuk yang kasus kedua, ini untuk mengklasifikasi dia bermain tenis atau tidak bermain tenis. Ya, artinya dia bermain, tidak artinya tidak bermain. Nah, dari play tenis ya atau tidak, itu ditentukan dari fitur pertama adalah cuaca, kedua suhu, ketiga kelembaban, keempat arah angin. Ya, dari misalkan kasus pertama ini, pada hari pertama cuacanya adalah cerah, suhunya panas, kelembabannya tinggi, arah anginnya stabil. Bermain tenis atau tidak, dia kelasnya tidak. Kemudian nomor 2, cuacanya cerah, suhunya panas, kelembaban tinggi, arah anginnya labil, tidak. Nomor 3, mendung, panas, tinggi, stabil, ya. Mendung, sedang, tinggi, stabil, ya. Hujan, dingin, normal, stabil, ya. Hujan, dingin, normal, labil, tidak. Dan seterusnya sampai dengan 14, ini tidak. Nah, dari sini, dari data ini, kita bisa mendapatkan jumlah yang bermain tenis dan jumlah yang tidak bermain tenis. Yang tidak bermain tenis, itu ada data pertama, kedua, ke-6, ke-8, dan 14. Selebihnya dia adalah yang play tenis. Jadi yang tidak play tenis, yang tidak play tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang 9 itu ya. Jadi dari kasus ini kita bisa menghitung jumlah kemunculan datanya ya. Jumlah kemunculan data. Di sini tentukan keputusan bermain tenis ya atau tidak dengan kondisi fitur cuacanya cerah, suhunya dingin, kelembaban tinggi, dan anginnya labil. Dia masuk kelas mana? Kelas ya atau kelas tidak gitu ya. Nah, dari mana? Dari dia bisa menentukan dia masuk kelas atau mana ya atau tidak dari proses perhitungan. Nah, ini ya. Diketahui tadi ada 4 variabel dalam menentukan dia tidak bermain atau bermain. Cuaca cerah, suhu, kelembaban, dan angin. Ini adalah naive Bayesnya. Kemudian untuk menghitung play tenis ya atau tidak, kita menggunakan ya probabilitas play tenis sama dengan ya itu adalah 9. Tadi ada 9 data yang
menghasilkan kelas ya. Dibagi dengan 14 sama dengan 0,64. Kemudian play tenis tidak, 5 dibagi 14 sama dengan 0,36. Nah, sekarang jika arah anginnya labil, kemudian play tenisnya ya, berapa? 39. 3 itu dari mana? Angin labil ya. Kita lihat di sini. Angin labil. Satu, yang ya. 1, 2, 3. Ada 3. Yang ya, tadi ada 1, ada 2, ada 3. Jumlah data yang ya itu ada berapa? 9. Berarti angin sama dengan labil dengan probabilitas play tenis ya. Play tenis sama dengan ya, itu adalah 3 dibagi dengan 9. Oke, berikutnya, play angin labil, play tenis tidak. Jumlahnya berapa? Yang tidak ya, labil tidak. 1, 2, 3. Berarti angin labil kemudian play sama dengan tidak. Angin labil tadi ada 3, jumlah play tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3/5. Kemudian dan seterusnya sampai dengan probabilitas tersebut ya. Probabilitas tersebut di di dalam masing-masing data tersebut. Ini contohnya ya. Weather sunny, overcast, rainy, kemudian playnya no and yes. Kemudian frekuensi tabel weather untuk yes itu 4, no itu 0, sunny itu untuk no 2, yes-nya 3, rainy untuk no-nya 3, rainy untuk yes-nya 2. Totalnya itu untuk yang no 5, yes-nya adalah 9. Jadi ada 14 tadi ya. Nah, kita itu di sini 4/14. Jadi 4 yes pada overcast, weather-nya overcast, dibagi dengan banyaknya data tadi 0,29, 2 ditambah dengan 3, 5/14 0,36, 5/14 juga 0,36. Nah, posterior probability-nya 0 gimana? Ini 0, di sini 0 ya. 0/5, 0, 4/9, 0,44, 2/5, 0,4, 3/5, 3/9 ya, tadi yes-nya ada 9 ya. 3/9, 0,33. Ada yang rainy 3/5 sama dengan 0,6, 2/9 sama dengan 0,22. Nah, ini tadi kita hitung yes overcast nilainya adalah 0,4/14 tadi. 0,29 dan seterusnya sampai dengan probabilitas no tidak dari weather-nya adalah overcast 0 kali dengan 0,36 sama dengan dibagi dengan 0,29 ya, sama dengan 0. Nah, ini dan seterusnya, ini contohnya ya, saya kopikan saja di Meet. Oke.
Buat Naif Bios yang ini nanti yang belum saya install ini ya, nanti kita coba ya. Oke, kita lihat dulu nih. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan?
Ya udah, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah Bayesian. Kemudian kita lanjutkan untuk berikutnya adalah decision tree, untuk klasifikasi ya. Oh ya, untuk tugasnya tadi di tugas adalah review paper ya. Itu tahun papernya saya ganti jadi 2015 sampai dengan 2020 ya. Saya copy di mana? Di sini saja. Oke. Tulis maksimal 1 halaman. Kemudian jurnalnya Anda bisa mencari di computer.org, scholar.google.com, sciencedirect.com, acm.org publication, journals, springer.com atau IEEE. IEEE. Ya, itu tugas untuk minggu ini. Kita lanjutkan dulu. Untuk yang berikutnya adalah decision tree atau pohon keputusan. Sejauh ini kita untuk pola ya, kita bisa representasikan by features vectors. Kita bisa menggunakan vektor fitur untuk real or integer value, untuk nilai yang sifatnya itu real atau untuk yang sifatnya integer. Kita bisa juga dengan mudah ya mengecek jarak atau kemiripan dari data kemiripan fitur tadi ya, kemiripan fitur tadi dengan menggunakan varietas of mathematical norms. Jadi berbagai macam aturan-aturan matematik. Nah, apa yang menjadi masalah jika fitur itu bukan numbers, tapi fitur itu berupa dia adalah karakter. Karena memang kebanyakan fitur yang kita peroleh itu adalah contohnya adalah karakter. Jadi untuk kasus yang pertama, kita dapatkan di sini fiturnya itu adalah karakter. Cuaca, suhu, kelembaban, arah angin. Baru nanti kesimpulannya dia bermain atau tidak. Nah, itu permasalahannya. Tetap bagaimana kalau permasalahannya itu bukan numbers, bukan suatu nomor. Kita bisa representasikan mungkin tidak menggunakan numerik. Karena kalau tadi numbers ya otomatis kita tidak bisa ya, tapi kita boleh juga nanti may not have numerical representation kalau dia tidak not numbers. Kemudian berikutnya distance measures atau yang kaitan dengan tadi similaritas itu mungkin tidak bisa sense ya. Contohnya untuk ukuran warna buah itu tidak memiliki kemiripan to red fruits dan black fruits atau to red ones. Misalkan buah hijau ya tidak mungkin sama dengan buah yang berwarna merah atau berwarna hitam atau berwarna yang lain. Kemudian smells. Contoh ini tidak bisa dinumerikan ini. Ketertarikan ini tidak bisa dinumerikan.
Saya sangat tertarik ya, sangat tertariknya itu berapa ya, relatif sekali. Baunya tidak sedap. Tidak sedap itu seperti apa? Karena orang menilai tidak sedap. Saya misalnya tidak sedap dari parameternya A. Adalah yang lain mungkin dari parameter yang lain, dari parameter yang B. Jadi ini tidak bisa di apa tidak bisa di numerikan ya. Nah, contoh lagi misalnya fruit, color, texture, taste, size. Kemudian ada lagi DNA, deoksiribonucleic acid ya, atau asam amino. Ini as a string of 4 letters. Jadi dari DNA ini disusun dari string dengan 4 karakter, 4 letters. Yaitu apa saja? Adenin, guanin, sitosin, dan timin. Adenin, guanin, sitosin, timin, sitosin, guanin, dan adenin. Dan seterusnya. Untuk DNA. Ini satu lagi selain DNA itu ada RNA. Nanti ada di mata kuliah bioinformatik sebenarnya. Kalau di informatika ini kan nggak ada bioinformatik. Tapi Anda bisa tanya itu nanti ke informatika medis ya. Informatika medis. Pak siapa yang menyambung mata kuliah informatika medis? Pak, DNA itu strukturnya apa saja? Ya. Berikutnya untuk klasifikasi, kita bisa gunakan di sini. Kita visualisasikan dengan menggunakan n dimensi. Tapi kemungkinan jika kita visualisasikan dengan n dimensi ini akan menjadi sangat susah ya. Sangat susah. Bagaimana cara memetakannya ya? Bagaimana cara memetakan smells, bau itu gimana? Misalnya gini ya. Ini ada koordinat di sini baunya tidak enak itu gimana? Tidak bisa seperti ini ya. Tidak enak. Nah, kalau sudah koordinat berarti kan di sini ada nilai-nilai yang bisa kita hitung ya. Misalnya baunya tidak enak, nggak bisa ini tidak enak itu seperti apa? Atau misalnya makanannya kecut ya, kecut nggak bisa nih kecutnya. Nilai kecut itu kalau diklasifikasikan gimana? Kalau tidak berupa apa namanya tidak berupa numeris. Nah makanya hadir decision tree yang digunakan untuk proses klasifikasi ya. Even though that helps, tapi ingat ya, Anda tidak bisa menghitung distance measures dalam ruang tadi. Jadi kita tidak bisa menghitung kalau tidak enak dengan enak itu kita tidak bisa hitung. Ukuran enak dengan ukuran tidak enak antara orang yang satu dengan orang yang lain dia akan sangat berbeda ya kalau nanti diberi semacam nilai di situ. Misalnya saya mengatakan bahwa soto Sukaraja itu biasa misalnya. Atau Anda misalnya soto Sukaraja sangat enak gitu ya. Nah, parameter sangat enak dan biasa itu diperoleh dari mana? Kan berbeda ya penilaian antara dia biasa dengan Anda yang mengatakan bahwa sangat enak. Dan itu tidak bisa dihitung ya distance-nya measure in the space-nya tidak bisa dihitung. Kemudian decision tree. Nah, karena yang kita klasifikasikan dalam hal ini dia berupa teks ya, bukan berupa nomor, maka kita butuhkan suatu tree ya, suatu pohon yang digunakan untuk decision, keputusan. Nah, apa itu decision tree? Decision tree merupakan klasifikasi yang berdasarkan pada urutan dari question on ya, pertanyaan yang terkait dengan features. Misalnya, apakah buah itu manis atau tidak? Ya, misalnya dari manis kemudian atau tidak ya.
Kalau manis nanti bagaimana? Ukuran misalnya. Tadi ada manis, ini rasa ya, ini ya, rasa. Nanti ada ukuran juga misalnya. Ukurannya bagaimana? Diameter misalnya, diameternya 119. Manis ukurannya 19, diameternya 119, berarti dia masuk kelas yang tadi A tadi ya. Nah, kalau tidak manis, ini diameternya 100, ya ini masuk kelas yang B misalnya. Contoh lagi ya. Jadi untuk jawaban dari ini tadi decision tree, saya bisa menggunakan yes atau tidak, atau memilih yang relevan dan interesting, menarik ya. Ada juga yang menarik tapi tidak relevan ya. Menarik tapi tidak relevan. Ada juga yang relevan tapi tidak menarik dan seterusnya. Memilih itu. Kemudian seringkali menggunakan finite number. Finite number itu adalah number yang berhingga. Nomor berhingga dari nilai-nilai discrete. Kita coba lihat saja. Nah ini misalnya ya tadi color warna gimana? Oh green. Nah green ya. Oke, setelah green ukurannya berapa? Ukurannya big, besar. Oh dia masuknya watermelon, kelas watermelon. Warnanya gimana? Oh hijau. Ukurannya small. Oh maksudnya grape. Warnanya gimana? Yellow. Shape-nya, nah, kalau yellow berarti bukan masuk ke size ya, tapi sudah beda lagi. Yellow, shape-nya gimana? Oh thin. Oh maksudnya ke banana, pisang. Warnanya apa? Merah. Oh merah ya. Ini kalau merah ukuran nih. Ukurannya apa? Medium atau kecil? Oh kalau medium nih. Oh medium berarti dia apple. Warna merah dan ukurannya medium, dia apple. Tapi kalau warna merah ukurannya small, dia dicek lagi rasanya seperti apa. Oh sweet, oh berarti dia cherry. Oh, kalau sour, berarti dia grapes. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah proses klasifikasi. Kalau shapes, warnanya apa? Yellow. Yellow berarti shape-nya gimana? Oh dia round. Ukurannya gimana? Oh small, berarti dia lemon. Jika warna yellow and shape round, ya, kita bisa buat aturan di sini ya. Kita bisa buat aturan di sini. If color sama dengan green and size sama dengan big, then watermelon. Nah ini ya. Lagi aturan berikutnya kita copy saja. If color green, size medium, then ini adalah apple. Berikutnya, if green, color green, size-nya adalah small, then di sini adalah grape. Nih, kita sudah punya aturan 3 dari sini. Dari root-nya adalah color, berikutnya di sini size, kemudian ini adalah klasifikasi yang pertama. Ya. Kelas 1, ini kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9, ada 9 kelas. Jadi kita bisa definisikan rule-rule yang terkait dengan tadi. If color green, size big, then watermelon. If color green and size medium, then apple. If color sama dengan green and size sama dengan small, then grape. Ya. Nah, berikutnya creation of a decision tree. Kita bisa menggunakan supervised learning. Ya, supervised learning itu artinya dia pembelajaran yang bersupervisi atau pembelajaran yang terawasi ya boleh.
Boleh kita definisikannya seperti itu. Tersupervisi ya, pembelajaran yang tersupervisi. Artinya apa? Tersupervisi itu berarti kita sudah mendapatkan output yang akan kita tentukan tadi. Nah, kalau di sini kita sudah menentukan outputnya itu berdasarkan kelas-kelas ini ya, supervisi ya, kelas-kelas ini kan berbicara klasifikasi ya. Nah, ini dari sini ketika nanti ada data baru, ada buah baru nih. Nah, buah baru ini tinggal belajar, tinggal kita runut dengan menggunakan decision tree. Oh, buahnya warnanya apa? Oh, merah. Kita cek lagi ukurannya gimana? Oh, small. Kita cek lagi rasanya gimana? Oh, sweet. Oh, berarti buah yang tadinya merah, ukurannya kecil, rasanya sweet, itu termasuk dalam kelas cherry, gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan supervised learning yang kita sudah dapatkan di sini kelasnya ini. Tinggal nanti mesinnya itu belajar ya, belajar dari data yang sudah apa namanya di data latih ini ya, data latih. Ini tinggal nanti belajar ke berdasarkan ini tadi data latih yang kita punya tadi. Oke, proses number of split, queries selection, rule for stopping split and pruning, rule of labeling the leaves, and variable combination in missing data. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini contoh ya. Kita bisa menggunakan binary atau multi-way dalam proses decision tree. Jadi di dalam decision tree ini kita bisa gunakan pertama lebih dari 2 untuk leaf-nya atau hanya leaf-nya 2 saja. Nah, ini. Leaf-nya 2 berarti dia adalah binary. Kalau yang leaf-nya 3 berarti dia multi-way. Tinggal nanti kita gunakan mana yang sesuai dengan kondisi dari data yang akan kita klasifikasi tadi ya. Contohnya tadi untuk play yes or no ya, bermainnya atau tidak, kita hanya mendapatkan 2 buah ini saja, 2 buah kelas ini ya. Tetapi belum tentu nanti dari 2 buah kelas ini tree yang digunakan hanya biner, belum tentu. Jadi belum tentu kelas yang ada di sini itu merupakan penentuan dari jumlah binernya atau jumlah leaf-nya. Misalnya color green, yes, color sama dengan green, ini berarti ya. No berarti kita cek lagi, yellow, oh iya berarti yellow. Nah, seterusnya. Nah, jadi color green, ya atau tidak? Kalau iya berarti kita lihat lagi ukurannya seperti apa. Oh, big atau besar atau tidak? Oh iya berarti dia watermelon. Kalau ukuran warnanya green, oh tidak. Warnanya yellow, oh tidak. Rasanya gimana? Ya, rasanya manis atau tidak? Oh ya, sweet. Berarti dia cherry. Itu ya. Nah, ini terkait dengan apa aturan tadi. If feature is an order variable, we make as is x lebih besar dari c untuk sum c ya. Ini sudah saya coba tuliskan di sini. Color green, big dan seterusnya. Oke, saya kira untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oh, maaf Pak, mohon bertanya Pak. Silakan, Bahrul.
Mungkin pertanyaannya ini sih Pak, apa sih, di luar itu, tapi kan ini direkam ya Pak, apakah kita boleh minta rekaman video ini gitu, meeting? Oke, nanti saya upload di YouTube saya ya. Oh iya Pak, Ya. terima kasih Pak. Jika tidak ada, saya cukupkan ya. Nanti akan saya recap untuk tugasnya dan apa yang harus Anda kerjakan ya untuk minggu ini ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika mungkin terlalu lama ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.